Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Setiawan Lumape, mahasiswa semester 2 program studi manajemen dakwah, ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup dan sejarah komunikasi serta fungsi komunikasi, fungsi komunikator, pesan, dan media. Mempelajari ilmu komunikasi sangat penting bagi semua orang. Nah, komunikasi merupakan kegiatan utama yang dilakukan saat melakukan interaksi dengan orang lain. Tentu saja, dalam melakukan interaksi harus berkomunikasi dengan baik dan benar. Bahasa yang digunakan juga harus sopan serta menyenangkan, sehingga percakapan dapat berlangsung lama dan tidak ada kebosanan. Ilmu komunikasi sekarang dapat dipelajari dengan baik, ya berupa di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Pentingnya ilmu komunikasi sangat terlihat ketika kita melakukan interaksi di mana saja. Banyak sekali orang yang kita temui selalu mengajak untuk berkomunikasi, berupa teman, atasan kantor, keluarga, teman kampus, dan lainnya. Nah, tujuannya untuk melakukan komunikasi yaitu dapat mengubah sikap, mampu memberikan pendapat, perilaku menjadi berubah, dan membantu membuat perubahan yang baik terhadap masyarakat. Kemudian sejarah komunikasi. Pada mulanya, hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai suatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumen, yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus. Bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang secara ditemukannya kertas, pertemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Nah, setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Kemudian fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan tujuan manusia berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan, ide, fakta, pendapat, atau perasaan dari satu orang ke orang lain. Semua orang pasti menggunakan fungsi komunikasi ini. Nah, fungsi komunikasi berlaku di tiap kegiatan komunikasi seperti antar individu, kelompok, atau organisasi. Kemudian, seorang komunikator adalah sosok yang berperan dalam penyampaian informasi. Orang yang menerima pesan dari komunikator adalah komunikan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki seorang komunikator adalah cara menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Komunikator adalah kunci agar pesan tersampaikan dan dipahami oleh komunikan. Kemudian pesan. Nah, dengan adanya pesan, maka akan ada ide, pikiran, gagasan, perasaan yang dikirim komunikator ke komunikannya. Dengan adanya efek atau umpan balik, maka ada masukan perbedaan yang akan disatukan. Dengan adanya suasana, maka kita dapat mengetahui ruang, waktu, dan tempat. Kemudian media. Nah, fungsi dari media komunikasi adalah sebagai suatu alat maupun sarana komunikasi yang dapat dijadikan keaslian atau diuji keaslian informasinya. Dengan hadirnya media komunikasi, maka pesan maupun informasi yang sampai dapat dikatakan sebagai pesan yang benar maupun valid. Untuk itu, segala macam bentuk yang saya jelaskan tadi itu memiliki fungsi yang sangat bermanfaat atau harus ada ketika berkomunikasi. Contohnya yang tadi, yang terakhir, yaitu media. Jadi media itu bisa menentukan bahwa informasi yang disampaikan itu benar, bukan hoax semata. Teman-teman, jadi kiranya itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang komunikasi, yang bisa saya pahami juga. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya,
maka hal itu hanya karena hilaf dan keterbatasannya ilmu saya. Jika di dalam penyampaian tadi dapat dipetik kebenarannya oleh teman-teman sekalian, maka hal itu karena kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Arya Setiawan Mape, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.